Teman-teman, kita tiba pada bagian akhir dari prosesi penabisan imam. Saat Teduh edisi 75 ini mengakhiri pembahasan Kitab Keluaran pasal 29 dengan ayatnya ayat 38 sampai dengan 46. Pasal ini mencatat wahyu Allah tentang bagaimana Tuhan ingin imamnya dikuduskan untuk melayani Dia di tabernakel. Nah, kata menguduskan adalah kata kunci dalam pasal ini. Tetapi dalam penggunaannya digunakan dua kata Ibrani yang berbeda. Kata pertama menguduskan mengandung gagasan memutuskan. Kata ini atau kata yang serumpunnya setidaknya digunakan 12 kali di ayat 1, 21, 33, dan seterusnya. Para imam dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas yang unik dan untuk hidup dengan cara yang berbeda dengan semua orang lain. Nah, kata kedua memiliki arti mengisi tangan. Kata ini ditemukan dalam ayat 9, 22, 29, 33, dan 35. Hidup imam diinvestasikan untuk tugas dan diberi wewenang untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, jadi ketika orang-orang Lewi ditabiskan oleh Allah sebagai imam-imamnya, mereka dipercayai tugas yang besar, serta wewenang dan kemampuan untuk melaksanakannya. Mereka harus benar-benar mengabdikan dirinya untuk melakukan apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada mereka. Ini membutuhkan seluruh perhatian dan juga waktu mereka. Dalam ayat 38 sampai dengan 46, kita melihat tangan mereka terus-menerus mempersembahkan korban bakaran. Semakin banyak dosa, semakin tangan imam disibukkan untuk mempersembahkan korban bakaran. Keimaman di Perjanjian Lama ini menggambarkan Tuhan Yesus yang disebut dalam surat Ibrani sebagai imam besar agung dan juga menggambarkan keimaman orang percaya di bawah Perjanjian Baru. Maka dalam penggambaran inilah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam ayat 38 sampai dengan 46, Tuhan memberikan perintah seperti ini. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu, kau olahlah 1/10 eva tepung yang terbaik, dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun, di depan pintu kemah pertemuan, di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Tugas pertama para imam setelah ditabiskan berdiri di mezbah korban bakaran dan mempersembahkan seekor domba berumur 1 tahun tanpa cacat di pagi hari, dan 1 ekor domba tanpa cacat juga di malam hari. Bersama-sama dengan domba-domba itu dipersembahkan juga tepung dan minyak untuk dibakar.
Lalu pada prosesi terakhir, anggur dicurahkan di atas mezbah kurban bakaran. Prosesi ini memiliki arti. Anak domba yang dipersembahkan menunjuk kepada penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Ini harus dilakukan setiap hari, secara teratur, terus-menerus, dan juga turun-temurun dari generasi ke generasi. Ketika prosesi ini dilakukan, efeknya adalah ini menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Maka, murka Allah atas dosa manusia diredakan dan manusia didamaikan dengan Allah untuk hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Prosesi ini menunjukkan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tetapi sekaligus juga prosesi ini mempersiapkan kedatangan Kristus, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, jadi tugas imam adalah mengingatkan umat Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nah, sekarang mari kita tarik pelajaran bagi kita umat percaya, sebab kita semua adalah imamat yang rajani. Yang pertama, sebagai seorang Kristen, kita hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Keselamatan kita berasal dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas mezbah Golgota, di atas kayu salib. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban persembahan yang harum bagi Tuhan setiap hari. Orang percaya tidak punya dua macam hari biasa sebagai hari kerja dari Senin hingga Jumat atau Sabtu. Dan satu lagi, hari Minggu, sebagai hari ibadah. Kita tidak boleh kudus di hari Minggu dan berdosa setiap hari di hari biasa. Kita tidak boleh haleluya di hari Minggu dan haleluya di hari Senin hingga Sabtu. Hidup kudus di hadapan Tuhan harus menjadi spirit orang percaya tiap-tiap hari. Nah, yang ketiga, kita harus ingat selalu bahwa korban penebusan dosa yang diterima Allah sebagai persembahan yang harum, yang kudus, sekali untuk selama-lamanya adalah Tuhan Yesus. Jadi tugas kita adalah selalu melekat kepada Kristus. Bersyukur setiap hari dan mengabarkan kabar sukacita ini kepada semua orang. Nah, teman-teman, kita yang percaya Tuhan Yesus sudah diampuni dari segala dosa kita. Hukuman dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Yuk mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah didamaikan dengan Allah. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.